sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-477 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Lanti sebagai Puya, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah Nini Raga Runting kembali sadar, Pranayam segera pamit. Sekarang perempuan tua itu hanya ditemani Ayu Wandira. Dan mereka berdua lalu bercakap-cakap di ruangan pondok. Nini Raga Runting bicara mengenai pengalamannya di masa lalu. Ayu, sekalipun orang tua tidak pintar,
Tapi dia mempunyai banyak pengalaman. Kau perlu belajar dari pengalaman orang-orang tua. Iya, Nek. Oh, kalau saja aku tidak sombong, tidak tinggi hati, barangkali nasibku tidak akan seperti ini. Lihat saja, aku menjadi perawan sampai tua bangka, sampai tubuhku compang-camping seperti gelandangan tidak berharga. Semua ini karena kesombonganku, keangkuhanku, dan cara-caraku yang salah membela harga diri. Dewata Agung menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini berpasang-pasangan. Lihat saja tubuhmu. Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Matamu juga berpasangan, mata kiri dan kanan. Hidungmu memang satu, tapi lubangnya dua kan? Ini memang sudah garis nasib semua makhluk hidup di muka bumi. Kalau kau pergi ke candi-candi, ke puri-puri, kau akan melihat lambang seorang laki-laki dan perempuan. Namanya Lingga dan Yoni. Lingga merupakan lambang kehidupan laki-laki sebagai penyebar benih. Sedangkan Yoni, lambang kehidupan wanita sebagai wadah, sebagai tempat menyimpan benih laki-laki. Para dewa sendiri juga berpasangan kok. Ada Batara Kamajaya dan istrinya Dewi Rati. Batara Guru juga mempunyai istri. Nah, karena itu Ayu, suatu saat nanti kau pasti akan menemukan pasangan hidupmu. Jangan menjadi gadis sombong, gadis tinggi hati. Jangan terlalu membela harga diri sehingga nasibmu akan seperti Nini Raga Runting. Oh, jangan ikuti jejakku Ayu. Jangan mempunyai watak keras kepala yang merugikan dirimu sendiri. Ayu. Iya, Nek. Sampai saat ini aku tetap berpendapat bahwa sebaiknya kau berpasangan dengan Pranayam. Oh, tapi Nek... Tunggu dulu, jangan potong bicaraku. Aku tidak mungkin memperbaiki kesalahanku di masa lalu, Ayu. Kecuali kau yang melakukannya. Oh, apa maksud Nenek? Aku sudah terperangkap dalam kesombonganku, keangkuhanku, dan perangkap itu kubawa sampai hari tua. Aku tidak ingin melihatmu mempunyai pengalaman yang sama. Dan aku tidak mungkin memperbaiki kesalahan itu. Karena usiaku sudah terlalu tua. Kecuali kau yang melakukannya. Maksud Nenek? Ayu masih belum jelas, Nek. Kalau kau mau menjadi pasangan Pranayam, kalau kalian menjadi suami istri, aku akan merasa sangat bahagia. Aku akan merasa bahwa aku telah memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Kau tidak akan kesepian di hari tua. Karena kau mempunyai suami yang baik, yang bisa mengerti perasaanmu. Dan barangkali kau akan mempunyai banyak anak. Mereka itulah nanti yang akan membuat kehidupan di hari tuamu menjadi hangat. Sehangat cahaya matahari pagi. Dan selebihnya, kau tidak akan pernah menyesali sesuatu. Nah, itulah yang kuharapkan, Ayu. Jangan takut. Jangan khawatir sedikit pun. Dan jangan malu mempunyai suami buntung lengan kirinya. Sekalipun buntung, Pranayam itu mempunyai hati seperti emas. Bahkan lebih gemerlapan dibandingkan emas.
kau pasti tidak akan menyesal. Sepertinya kau masih ragu-ragu. Aku bukannya ragu-ragu, Nek. Jadi kau setuju? Kau mau menjadi istri Pranayam? Bukan di situ persoalannya, Nek. Persoalan apa lagi? Kau tinggal merubah watak keras kepalamu, keangkuhanmu menjadi sifat rendah hati. Kalau kau mampu melakukannya, kau akan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang bahagia. Dan begitulah yang kuharapkan. Bagaimana, Ayu? Kau pasti mau menuruti saran-saranku ini. Kau anak yang baik. Kau pasti mau menuruti perkataan Nenek Raga Runting. Kecuali kau sudah tidak mencintai lagi Nenek Raga Runting. Nek, bukan begitu. Sebenarnya, aku sudah melupakan persoalan ini. Dan kukira, Paman Pranayam juga sudah tidak memikirkannya lagi. Tapi, mengapa tiba-tiba sekarang Nenek Raga Runting? Kecuali kau tidak mencintai Nenek Raga Runting lagi. Oh, Nek. Kalau kau menolak Ayu, kau akan menghancurkan hatiku. Kau akan merusak harapan hidupku di hari tua. Kau akan membuatku kecewa, Ayu. Sedih dan kecewa. Dan kalau aku sedih dan kecewa, Nenek Raga Runting ini pasti akan segera mati. Nek, jangan berkata seperti itu. Biarlah. Kalau kau tidak mau menjadi istri Pranayam, biarkanlah aku mati saja. Biarlah aku menyusul si sapi ompong, si Tan Barobang. Oh, Nek. Jangan, Nek. Jangan pergi. Jangan mati. Nenek jangan meninggalkan Ayu. Nek. Nenek Raga Runting. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pagi harinya, sekalipun langit cerah, tapi wajah Aywandira nampak murung diliputi mendung. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sedang bergelora di hatinya. Dia memang tidak menceritakan pada siapapun juga perihal keinginan Nini Raga Runting. Dia tak ingin membuat keributan lagi di lereng Gunung Lejar. Tapi dia tak mungkin memendam perasaannya itu begitu saja. Akhirnya dia bercerita kepada Buya. Ayu, kukira keinginan Nenek Raga Runting itu cukup baik. Dia ingin melihatmu hidup bahagia. Iya, tapi Buya, aku sudah menganggap Paman Pranayam seperti orang tuaku sendiri. Diam ya, manis. Diam. Jangan nangis. Jadi, kau merasa tidak pantas mempunyai suami seperti ayahku? Karena dia sudah terlalu tua? Buya, sebenarnya aku sudah melupakan persoalan ini. Dan juga, aku belum merasa siap untuk melayani kehadiran seorang suami. Tapi, mengapa tiba-tiba Nenek Raga Runting mengutik-ngutik lagi? Kau belum menjawab pertanyaanku, Ayu. Apakah kau merasa tidak pantas mempunyai suami seperti ayah?
Paman Pranayam orangnya baik. Aku yakin dia bisa menjadi suami yang baik. Tapi Puya, kau pasti tahu, aku tidak bisa mengingkari hati nuraniku sendiri. Mungkin kau perlu membicarakannya dengan ayah, Ayu. Aku takut, Puya. Aku takut mengganggu ketenangan hati Paman Pranayam. Kulihat, sekarang dia sudah merasa tenang. Tidak mempunyai persoalan yang berat lagi. Walaupun begitu, kau harus membicarakannya dengan ayah. Kau tahu, ayah Pranayam orang yang bijaksana. Dia pasti bersedia membantumu memecahkan persoalan ini. Dan bukankah persoalan ini persoalannya juga? Aku tidak berani, Puya. Tolonglah aku. Tolong, sampaikan persoalan ini pada Paman Pranayam. Dan aku ingin bicara dengannya. Baiklah, Ayu. Aku akan menyampaikannya pada ayah. Kapan kau mau bicara dengan ayah? Jangan sekarang. Nanti malam saja. Paman Pranayam kutunggu di pondok. Ayu, kalau kau mau menjadi istri ayahku, lalu bagaimana aku harus memanggilmu nanti? Puya, jangan menggodaku. Kau akan tetap menjadi sahabatku. Seharian Aiwandira gelisah. Dia tidak sabar lagi menunggu matahari tenggelam dan hari berubah menjadi malam. Dan waktu terus berjalan bagaikan orang yang tidak sabar karena harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berat. Aiwandira duduk menunggu di serambi pondoknya ketika bayang-bayang malam mulai datang. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dari jauh dia melihat seorang laki-laki melangkah tegap menghampirinya. Paman? Puya sudah menceritakannya pada aku, Ayu. Maafkan aku, Paman. Aku telah membuatmu repot. Tidak apa. Persoalanmu adalah persoalanku juga. Tapi aku takut mengganggu ketenanganmu. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Apa benar begitu, Ayu? Benar Nini Ragarunting mempunyai keinginan seperti itu? Iya, Paman. Aku jadi sedih. Aku kasihan melihat keadaannya. Dia selalu terkenang masa lalunya. Dia merasa salah melangkah, keliru mengambil jalan. Dan akhirnya, dia dihantui rasa sesal. Dan dia ingin memperbaiki kesalahannya itu. Ayu, Nini Ragarunting sudah semakin tua. Seringkali orang tua mempunyai keinginan yang aneh-aneh. Kau tidak perlu sedih. Tidak perlu cemas. Di mana beliau sekarang? Di ruangan tidurnya. Kalau begitu, baiklah. Kita bicara di sini saja. Pranayam dan Aiwandira lalu duduk di serambi pondok. Untuk sesaat lamanya mereka berdiam diri. Angin malam mengalir turun dari puncak gunung Lejar, menyapu daun-daun pohon di halaman. Kau sendiri bagaimana, Ayu? Apa pendapatmu? Aku bingung sekali, Paman. Aku tidak tahu mengapa Nini Ragarunting ingin sekali menjodohkan kita. Sedangkan kita sebenarnya sudah tidak mempunyai persoalan lagi. Aku sependapat denganmu, Ayu. Kita memang tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Persoalan kita sudah selesai pada saat aku turun dari Gunung Lejar beberapa bulan yang lalu.
Sekarang aku kembali sebagai pranayam yang baru. Paman, aku senang kau dapat memulihkan kepercayaanmu lagi. Tapi aku tidak ingin melihat Nini Ragarunting kecewa. Aku tidak sampai hati. Iya. Aku juga tidak sampai hati menuruti keinginan beliau, Ayu. Bagaimana aku bisa mengawinimu? Seorang gadis yang pantas menjadi anakku sendiri. Aku juga sudah menganggapmu sebagai orang tua sendiri, Paman. Ayu, aku senang melihatmu bertambah dewasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti kau menemukan pasangan yang serasi. Terus terang, aku merasa tidak pantas mempunyai istri yang usianya terpaut terlampau jauh. Aku malu. Aku sudah menyadari kekuranganku. Sekarang aku bukan hanya laki-laki setengah tua, tapi juga seorang laki-laki yang cacat. Aku tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk lagi. Aku hanya ingin membuat Puya, anak angkatku, menjadi seorang wanita dewasa. Di samping itu, aku ingin membesarkan Latamanjari. Aku sudah merasa cukup bahagia dengan keadaanku sekarang ini, Ayu. Aku juga menyesal sekali, Paman. Mengapa Nenek Ragarunting mengusik-usik lagi persoalan ini? Sekarang begini saja. Kau bisa menjelaskannya dengan hati-hati. Jangan sampai membuat beliau tersinggung. Katakan saja bahwa kita sudah puas dengan keadaan kita sekarang ini. Bahwa kita tidak perlu menjadi suami istri. Karena hal itu belum tentu menjamin hidup kita akan bahagia. Kukira Nini Ragarunting akan mengerti, Ayu. Asal kau bisa menjelaskannya dengan baik. Jangan melukai perasaannya. Tapi aku belum yakin dia akan mengerti, Paman. Kau harus mencobanya, Ayu. Ya, baiklah, Paman. Aku akan berusaha mencobanya. Mudah-mudahan Nenek bisa mengerti. Setelah pranayam kembali ke pondoknya, Aiwandira menemui Nini Ragarunting. Dia segera menjelaskan pendapatnya, juga pendapat pranayam. Nini Ragarunting kelihatan sangat kecewa. Dia pasti berdusta padamu, Ayu. Tidak, Nek. Dia sudah berkata dengan jujur. Oh, Pranayam. Akhirnya kau menjadi seperti tanpa rawang. Kau berusaha membohongi dirimu sendiri. Kau mengatakan bahagia. Tapi mana aku percaya? Tapi, Nek, sepertinya Paman Pranayam sekarang sudah hidup dengan tenang. Dia hanya ingin membesarkan Latamanjari dan Puya, anak angkatnya. Bohong, dusta. Aku tidak akan percaya. Rupanya dia juga sombong, angkuh, dan takut kehilangan harga dirinya. Sama. Ternyata sama saja. Apa bedanya Pranayam dan Tamparowang? Mereka sama laki-laki, sama-sama tinggi hati. Nek, kau tidak bisa memaksakan kehendakmu pada orang lain. Kalau memang Paman Pranayam tidak setuju, apa yang bisa kita lakukan? Aku kan bermaksud baik. Kalau kalian mau menjadi suami istri, kalian akan hidup bahagia. Tapi itu pendapatmu, Nek. Pendapat Nenek belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Dan lagi, kan bukan kau yang menjalankannya, Nek. Mengapa Nenek berkeras hati menginginkan kami berpasangan sebagai suami istri? Sudahlah, sudah. Jangan ngomong lagi. Jika kalian tidak saling menyukai, sudahlah. Kalian boleh hidup terus membujang sampai hari tua, seperti aku ini. Seperti si tua bangka yang bernama Nini Ragarunting.
nanti kalian akan menyesal. Kalian akan menjadi orang-orang tua yang tidak berharga dan hanya bisa menangisi masa lalunya, menyesali kesalahannya. Sudah, jangan bicara lagi. Dan ingat, kalian telah membuatku kecewa. Dan kalian akan membuatku cepat mati. Biar saja aku segera mati. Oh, tua bangka. Nini Raga Runting, si tua bangka. Mengapa kau tidak segera mati saja? Mengapa tidak segera kau susul Sanbarawang? Oh, Raga Runting. Nini Raga Runting. Lebih baik kau segera lenyap menjadi debu. Tamatlah riwayatmu. Musnahkanlah segala harapanmu. Dan jika kau mati, tidak ada yang mengenalmu. Kau akan mati seperti babi tua yang tersungkur di balik rimbunan belukar. Ayo, Wandira. Bocahmu itu tidak bisa diharapkan lagi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nini Raga Runting menangis terseduh-seduh, menyesali dirinya. Dia terus menangis sambil menyumpah-nyumpah agar dirinya cepat mati menyusul kaki Tanparawang. Sementara itu, Ayu Wandira ikut bersedih. Sebenarnya dia tidak ingin mengecewakan Nini Raga Runting. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ayu Wandira baru saja menjelaskan hasil pembicaraannya dengan Pranayam. Nini Raga Runting kelihatan sangat kecewa. Ayu Wandira berusaha memberikan pengertian-pengertian, tapi sepertinya Nini Raga Runting tak ingin merubah pendiriannya. Dia tetap bertekad ingin menjodohkan Ayu Wandira dengan Pranayam. Pranayam berkata begitu. Iya, Nek. Dia sudah bisa menerima keadaannya yang sekarang. Dia merasa sudah cukup bahagia. Dia bohong. Dan kau sendiri bagaimana? Aku juga merasa hidup tenang sekarang ini. Aku hanya cemas memikirkan keadaanmu, Nek. Kalau kau sembuh, kalau kau sudah sehat kembali seperti sedia kala, aku akan merasa sangat bahagia. Bahkan, aku merasa orang yang paling bahagia di dunia ini. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Omongan bocah cilik, kau juga bohong. Kalian berdua sekarang sudah menjadi pembohong, pendusta. Aku tidak akan percaya. Kalau memang nenek tidak percaya, ya kami tidak bisa memaksa, bukan? Sudah, ayo. Jangan ngomong apa-apa lagi. Kata-katamu hanya membuat hatiku semakin remuk. Ya, baiklah. Jika kalian tidak mau menjadi pasangan suami istri, baik. Jika kalian tidak saling menyukai, baik. Aku tidak peduli lagi. Kalian boleh saling membenci. Kalian boleh hidup terus membujang sampai hari tua, seperti Nini Raga Runting.
Aku tidak mau tahu. Oh, tua bangka. Ini Raga Runting, si tua bangka. Kau tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi sekarang. Lebih baik kau segera mati, lebur menjadi debu. Tapi sungguh malang nasibmu. Kau akan mati seperti babi hutan tersungkur di rumpun belukar. Tidak akan ada yang menangisi kematianmu. Tamatlah riwayatmu. Dan tidak akan ada yang mengenalmu. Nek, jangan berkata seperti itu. Aku ini siapa? Kau ini siapa? Kau Ayu Wandira. Kau seorang gadis yang sombong, tinggi hati, angkuh, dan tidak jujur. Kau persis seperti Nenek Raga Runting dulu, waktu dia masih hidup. Dan pranayam itu dia persis seperti tanpa Rowang. Kalian berdua akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Karena kalian berdua telah saling membohongi. Sudah, Ayu, cukup. Sekarang persoalanmu dengan pranayam benar-benar sudah kuanggap selesai. Selesai sampai di sini. Setelah pembicaraan malam itu, Nini Raga Runting selalu nampak murung. Dia hampir tak pernah keluar dari ruangan pondoknya. Dia seringkali duduk termenung di tepi ranjang, dan kadangkala badannya menjadi panas kembali. Ayu Wandira gelisah, walaupun dia selalu gagal menghibur hati perempuan tua itu, namun dia masih terus berusaha. Ayolah, Nek, minumlah sedikit, supaya kerongkonganmu tidak kering. Oh, Nek, jangan membuat hatiku menjadi susah. Kalau kau begini terus, hatiku menjadi sedih. Apa kau sudah tidak sayang lagi padaku, Nek? Apa sekarang kau membenci aku? Diamlah, jangan ngomong apa-apa lagi, anak sombong, angkuh, tinggi hati. Baiklah, Nek. Biarlah segala yang jelek menjadi milikku. Diam kau, tutup mulutmu, pergi sana. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Sekarang aku benar-benar hidup sendirian di dunia fana ini. Dan aku akan menikmatinya sampai ajalku nanti. Oh, Nek. Kau sudah membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak tahan lagi kalau begini. Kau tidak mau makan, tidak mau minum, dan kau selalu menyalahkan aku. Kau selalu mencela sikapku. Aku harus bagaimana? Kalian ini orang-orang muda, biasanya membuat susah orang tua. Sudahlah, sudah. Biarkanlah aku sendiri. Pergi sana. Kau boleh melakukan apa saja. Nah, sekarang ini sesuka hatimu. Aku tidak akan peduli lagi. Nek, jadi kau juga tidak mencintaiku lagi? Aku tidak mencintai siapa-siapa lagi.
Aku hanya hidup sendirian di muka bumi ini. Kau membenci aku? Aku benci semuanya. Aku benci kehidupan ini, tahu? Aku benci pada diriku sendiri. Baiklah, Nek. Kalau kau sudah tidak mencintaiku lagi, baiklah. Kalau kau sudah sangat membenci aku, karena aku tidak mau menjadi istri Paman Pranayam, dan kau menganggap aku bersalah, baiklah. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah orang yang paling kucintai. Aku berhutang budi padamu, Nek. Jangan bicara lagi. Kau tidak berhutang apa-apa padaku. Semuanya sudah selesai. Baiklah, Nek. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja. Selamat malam, Nenek Ragaruti. Ayuwandira menjadi bingung dan sedih. Pikirannya gelap bagaikan langit tanpa bintang. Dia berjalan perlahan-lahan ke ruangan tidurnya, kemudian memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi hatinya yang gelisah tak mau diam. Air matanya bercucuran, dan dia merasa seperti ada yang menekan dadanya, menekan dengan kuat sekali. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nenek Ragaruti, sebenarnya aku tidak ingin mengecewakan hatimu. Tapi mengapa kau tidak mau mengerti juga? Seharusnya kau bisa mengerti. Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa jodoh bukan menjadi wewenang manusia? Tapi mengapa sekarang kau memaksaku? Nek, aku tidak sanggup mengalami hal ini terus-menerus. Aku tidak kuat menanggung beban ini. Baiklah, kalau kau sudah sangat membenciku, biarlah aku pergi sejauh-jauhnya. Tiba-tiba Ayuwandira bangkit dan melangkah meninggalkan ruangan tidurnya. Dia berjalan mengendap di samping pondok, kemudian menyelinap di balik pohon-pohon, dan tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam. Pada saat itulah, seorang laki-laki muncul dari sudut pondok yang lain. Siapa itu tadi? Sepertinya Ayuwandira. Mau kemana dia malam? Ayuwandira berjalan tanpa menengok-nengok lagi, melintasi pohon-pohon liar di atas lereng. Bulan yang sudah mulai muncul di atas pungguk, cahayanya lemah menerangi permukaan bumi, bercampur dengan kabut tipis yang melayang-layang rendah. Begitu tiba di sebuah lereng yang terjal dan tinggi, Ayuwandira berhenti.
Lebih baik aku mati saja. Tidak ada gunanya aku hidup lebih lama. Nenek Raka Runting sudah membenciku. Mengapa dunia tidak bersahabat? Mengapa dunia tidak tersenyum ramah padaku? Ada saja yang mengganggu ketenangan hatiku. Baik, aku akan mengakhiri semua ini. Ibu, maafkan aku, Ibu. Kau sering memberiku petua. Kau tidak ingin aku menjadi gadis yang mudah berputus asa, mudah kehilangan semangat, dan tidak tahan menghadapi guncangan angin. Tapi Ibu, kau pasti dapat mengerti keadaanku. Kau pasti melihat penderitaanku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan Ayuwandira, anakmu ini. Ayuwandira memejamkan matanya. Dia sudah bertekad bulat. Gadis itu bermaksud mengakhiri hidupnya. Sementara angin malam terus bertiup memukul dinding-dinding tebing yang terjal. Jurang yang sangat dalam dan gelap terbentang di bawah. Ayuwandira menarik nafas panjang sekali. Dan kembali dia mengenang ibunya yang sudah tiada. Dan saat berikutnya, kakinya bergerak. Mendadak sebuah bayangan berkelebat. Tuan Cakradara. Cakradara membopong tubuh Ayuwandira dan menurunkannya setelah melangkah beberapa tindak. Sekarang mereka berdua berdiri di bawah pohon rindang di sela-sela batu padas. Tuan Cakradara, apa yang telah kau lakukan ini? Akulah yang seharusnya bertanya begitu, Ayu. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Malam-malam begini. Saya mempunyai persoalan pribadi. Tidak seharusnya Tuan Cakradara ikut campur. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis membuang dirinya ke dasar jurang yang gelap. Saya memang berniat mengakhiri hidup saya, Tuan. Tenanglah. Setiap persoalan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Setiap masalah bisa dicarikan jalan keluarnya. Dan bunuh diri bukanlah jalan keluar yang baik. Bunuh diri justru akan membuat terperangkap dalam dosa yang berkepanjangan. Saya sudah tidak tahan lagi, Tuan. Beban yang harus saya pikul terlampau berat rasanya. Tidak seharusnya kau berputus asa, Ayu. Tapi saya memang sudah benar-benar putus asa. Ayu, ada sebuah pepatah mengatakan, orang malas menjadi bantalnya setan. Dan orang putus asa menjadi sahabat iblis. Biarlah, Tuan. Biarlah saya menjadi sahabat iblis. Lebih baik saya mati daripada menanggung beban yang sangat berat. Saya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Sebenarnya ada persoalan apa? Barangkali aku bisa menolong mencarikan jalan keluarnya. Setelah Cakradara mendesak-desak, akhirnya Ayuwandira menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Bahwa Nini Raga Runting menginginkan Pranaya menjadi suaminya. Cakradara terdiam sesaat lamanya. Kening pria bangsawan itu berkerut-kerut, dan wajahnya yang tampan sebagian disinari bulan. Sebenarnya itu bukan persoalan yang berat. Paman Pranayam bagaimana? Apa kau sudah membicarakannya? Sudah, Tuan. Paman Pranayam juga menganggap keinginan Nenek Raga Runting terlalu berlebihan. Pada dasarnya kami sependapat. Kami memang merasa tidak cocok menjadi pasangan suami istri. Mengapa begitu? Karena kami sama-sama mengerti bahwa kami tidak saling mencintai. Kami dapat merasakannya.
Dan kami tidak ingin membuat lembaran hitam dalam kehidupan kami dengan sebuah perkawinan tanpa rasa cinta. Baiklah. Dalam hal ini aku tidak bisa membantu lebih banyak, Ayu. Karena persoalan ini menyangkut persoalan pribadi orang. Tapi kukira kita harus membicarakan persoalan ini dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Oh, jangan Tuan Cakradara. Jangan. Saya takut nanti mengganggu Tuan Putri. Kukira tidak akan mengganggu. Persoalan kalian adalah juga persoalan mereka. Tapi Tuan, saya malu. Saya tidak ingin menjadi bahan perguncingan di tempat pemukiman ini. Tidak akan ada yang membuat perguncingan. Kau jangan berprasangka yang bukan-bukan, Ayu. Sudahlah. Biarlah nanti aku yang akan menyampaikannya pada Dinda Tunggadewi. Kau tunggu saja hasilnya. Ayu Wandira dan kau Paman Pranayam. Ya, Tuan Putri. Kalian semua pasti dapat melihat sendiri keadaan Nini Ragarunting. Beliau sudah semakin tua. Bahkan akhir-akhir ini beliau sering sakit-sakitan. Ya, kita semua sangat prihatin melihat keadaannya. Dan tentu saja kita tidak ingin membuat penderitaannya menjadi lebih berat. Nini Ragarunting sendiri sudah pernah menyampaikan persoalan ini padaku. Dulu, pada saat Paman Pranayam belum lama turun dari lereng Gunung Lejar. Beliau pernah menyatakan rasa kecewanya. Beliau mengatakan secara terus terang. Dan aku dapat memahami apa yang dirasakan beliau. Ayu Wandira. Iya, Tuan Putri. Beliau sangat sayang padamu. Beliau hanya ingin kau hidup bahagia dan bukan menjadi pendekar wanita sebatang kara di dunia ini, seperti yang pernah dialaminya. Beliau ingin kau segera mempunyai seorang suami, dan beliau sangat menyukai Paman Pranayam. Beliau akan sangat bahagia jika kalian berpasangan sebagai suami istri, Ayu. Dan hal itu sudah beberapa kali dikatakannya padaku. Kalian tidak perlu merasa khawatir. Aku tahu persoalan apa yang sedang kalian hadapi. Aku juga dapat merasakan. Ayu Wandira masih sangat muda. Sementara Paman Pranayam merasa dirinya sudah terlalu tua untuk mempunyai istri. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu menjadi penghalang bagi dua orang yang ingin berpasangan menjadi suami istri. Apa artinya usia? Yang penting, dua-duanya mempunyai watak yang baik. Yang penting dua-duanya mempunyai pengertian-pengertian tentang hakikat sebuah perkawinan. Sama-sama menghargai dan sama-sama setia serta jujur. Sama-sama menjunjung tinggi harkat sebuah perkawinan. Itulah yang terpenting. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ya, memang semua orang mendambakan cinta dalam sebuah perkawinan. Tapi bukankah cinta itu bisa tumbuh, bisa berkembang pada saat mereka sudah menjadi suami istri? Kukira hal itu bisa saja terjadi kalau dua-duanya sama sepaham dan sudah sama-sama dewasa serta mengerti. Banyak suami istri yang bisa hidup bahagia
sampai kakek nenek, sekalipun mereka berangkat tanpa didasari rasa cinta. Sebaliknya, banyak pasangan yang hancur berantakan di tengah jalan, sekalipun mereka naik ke atas pelaminan dengan didasari perasaan cinta. Ya, seringkali orang terjebak, dan mereka sebenarnya tidak begitu memahami arti sebuah cinta. Yang mereka sebut-sebut sebagai cinta, sesungguhnya hanyalah luapan nafsu belaka. Dan sesungguhnya soal cinta, soal hidup perkawinan, soal kelahiran dan kematian bagi manusia masih tetap merupakan sebuah rahasia besar. Pranayam dan Ayuwandira mendengarkan segala perkataan Putri Tunggadewi dengan penuh seksama. Diam-diam Pranayam mengagumi kepribadian putri kerajaan Majapahit itu. Tak diduga, wawasannya sangat luas dan hatinya sangat lembut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.